Ketika Nuryati memulai hidup baru bersama Baskoro, dia berharap untuk meninggalkan masa lalu yang penuh kesedihan. Namun, ketenangan itu terusi ketika Dimas, mantan suami Nuryati dan ayah Fitri, datang dengan ancaman yang mengancam kebahagiaan mereka. Di tengah konflik dan ketegangan, Baskoro menunjukkan keteguhan hati dan dukungan yang tak tergoyahkan kepada Nuryati dan Fitri. Dapatkah mereka menemukan kedamaian di tengah badai yang ditimbulkan oleh masa lalu? Saksikan perjalanan emosional mereka dalam kisah ini dan temukan bagaimana mereka mengatasi segala rintangan demi kebahagiaan sejati. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Nuryati lahir sebagai anak pertama dalam keluarga Jawa yang sangat tradisional. Sejak kecil, ia merasakan perbedaan perlakuan dari keluarganya karena ia bukan anak laki-laki. Ibunya, Bu Ratih, sering merasa tertekan karena Nuryati dianggap tidak bisa memberikan kebanggaan bagi keluarga. Ayahnya, Pak Parman, selalu mengingatkan Nuryati tentang bagaimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam keluarga. Kalau saja kamu laki-laki, pasti keluarga ini lebih dihormati, keluh Pak Parman. Nuryati sering mendengar ibunya menangis di malam hari karena merasa gagal memenuhi harapan keluarga besar. Meskipun begitu, Nuryati tetap berusaha menjadi anak yang baik, meskipun dalam hatinya ia merindukan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti adik laki-lakinya. Saat Nuryati menginjak usia sekolah menengah, keinginannya untuk melanjutkan pendidikan semakin besar. Namun, ayahnya beranggapan bahwa pendidikan tinggi hanya membuang-buang uang untuk seorang anak perempuan. Sudah cukup kamu belajar sampai SMP saja Nuryati. Setelah ini, kamu harus mulai bantu-bantu di rumah, kata Pak Parman dengan nada tegas. Meskipun kecewa, Nuryati tidak menyerah. Ia terus mencari cara agar bisa tetap belajar. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia menyelinap ke kamarnya untuk membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan. Dalam diam, Nuryati bersumpah bahwa suatu hari ia akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa sukses. Di usia 16 tahun, Nuryati mulai bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kain untuk membantu perekonomian keluarga, namun semangat belajarnya tidak pernah padam. Siang hari, ia bekerja keras di pabrik, menghadap mesin-mesin besar yang berisik, sementara malam harinya ia belajar dengan tekun menggunakan cahaya lampu minyak di kamarnya. Buku-buku yang dibacanya adalah teman setianya, dan setiap halaman yang ia baca seakan menjadi bentuk kecil perlawanan terhadap nasib yang ingin diubahnya. Ibu, aku hanya ingin bisa belajar lebih tinggi, agar bisa membantu keluarga kita nanti, kata Nuryati dengan lembut. Namun ibunya hanya menggelengkan kepala. Nak, nasib kita ini sudah begini, terimalah apa adanya takdir. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menyimpan uang sedikit demi sedikit, Nuryati akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengecewakan keluarganya, tapi ia tidak bisa lagi bertahan dalam situasi yang selalu merendahkannya. Dengan hati-hati, ia mengemas barang-barangnya di suatu malam yang sunyi, dan meninggalkan rumah dengan hanya membawa pakaian dan buku-buku kesayangannya. Aku harus mencari hidup yang lebih baik, Bu. Maafkan aku, bisiknya pelan sebelum melangkah pergi. Di kota, ia mulai bekerja di sebuah warung makan milik seorang wanita tua bernama Ibu Wahyuni, di mana ia bertemu dengan Dimas, putra satu-satunya dari pemilik warung tersebut. Pernikahan Nuryati dengan Dimas awalnya berjalan dengan baik, tetapi segalanya berubah ketika mertuanya, Ibu Wahyuni, mengetahui bahwa mereka menikah diam-diam. Dengan amarah yang membara, Ibu Wahyuni memanggil Nuryati ke dapur dan langsung memecatnya dari pekerjaan di warung. Aku menerimamu bekerja di sini karena kasihan, tapi mengapa menikahi anakku di belakangku? Kamu sungguh keterlaluan, bentak Ibu Wahyuni dengan mata menyala. Nuryati mencoba menjelaskan bahwa mereka saling mencintai, namun Ibu Wahyuni tak mau mendengar. Kamu tidak pantas untuk anakku, keluar dari sini dan jangan harap dapat upahmu, teriaknya lagi. Dimas yang datang terlambat tidak bisa berbuat banyak untuk membela Nuryati, yang pada akhirnya hanya bisa menangis saat meninggalkan warung tersebut. Setelah diusir dari warung dan tanpa pekerjaan, Nuryati dan Dimas mulai merasakan kerasnya hidup. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimas berusaha mencari pekerjaan baru,
namun tidak mudah dengan latar belakangnya yang minim pendidikan. Aku berjanji, kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih baik, kita akan buat pesta pernikahan yang layak, kata Dimas sambil menggenggam tangan Nuryati. Namun, Nuryati merasakan ada jarak yang semakin membesar antara mereka, terutama saat Dimas mulai sering pulang larut malam. Meskipun begitu, Nuryati tetap berusaha mendukung suaminya dan tidak mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi. Kehamilan Nuryati menambah beban dalam rumah tangga mereka. Di tengah kehamilannya, Nuryati tetap harus bekerja keras di rumah dan kadang membantu di warung kecil tetangganya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Ibu Wahyuni yang berkunjung tidak berhenti mengkritik Nuryati, menyebutnya pemalas dan tidak becus mengurus rumah. "Nuryati, kamu ini bisanya apa sih? Cuma makan tidur saja, kerja yang benar," bentak Ibu Wahyuni setiap hari. Nuryati hanya bisa mengelus perutnya yang mulai membesar, sambil berharap semua ini akan berlalu dan keluarganya bisa hidup lebih baik. Dimas, meskipun bekerja keras, tampak semakin tertekan dan jarang berada di rumah, membuat Nuryati semakin merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Saat Ibu Wahyuni tertipu dalam investasi bodong dan kehilangan semua hartanya, situasi menjadi semakin sulit. Ibu mertuanya itu pun ikut tinggal dengan Nuryati dan Dimas. Dengan tabungan yang tersisa, Nuryati memutuskan untuk menyewa kontrakan kecil di sebuah rumah petak, lebih jauh dari sebelumnya. "Kita harus mulai dari awal. Meski ini sulit," kata Nuryati kepada Dimas yang tampak bingung dan frustrasi. Dimas setuju, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. "Aku gagal suami, dan sekarang kita harus tinggal di tempat seperti ini," keluh Dimas. Meskipun begitu, Nuryati berusaha menyemangati suaminya dan memulai hidup baru di kontrakan yang sederhana itu, sambil berusaha merencanakan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Kehidupan di kontrakan baru tidaklah mudah. Tetapi Nuryati terus bekerja keras untuk memastikan putrinya, Fitri, mendapatkan yang terbaik. Setiap hari, Nuryati bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan mengurus Fitri sebelum berangkat ke sekolah, meskipun ia sendiri sering harus melewatkan makan. "Kamu harus pintar Fitri, ibu mau kamu bisa sekolah tinggi," kata Nuryati sambil mengelus rambut putrinya. Namun, Ibu Wahyuni tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengkritik cara Nuryati membesarkan Fitri. "Kamu terlalu memanjakan anak itu. Lihatlah Dimas, dia juga butuh perhatian," seru Ibu Wahyuni dengan nada sinis. Meskipun demikian, Nuryati tetap teguh, bertekad memberikan yang terbaik untuk putrinya, meski harus berkorban banyak. Ketika Dimas semakin sering pulang larut malam, Nuryati mulai merasakan perubahan dalam pernikahan mereka. Suatu malam, setelah Dimas pulang dalam keadaan setengah mabuk, Nuryati mencoba berbicara dengannya. "Dimas, kenapa kamu sering pulang larut? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" tanya Nuryati dengan nada cemas. Dimas hanya menghela napas dan memandang istrinya dengan tatapan dingin. "Kamu tidak pernah mengerti. Aku bekerja keras untuk kita, tapi lihat dirimu. Kamu bahkan tidak peduli bagaimana penampilanmu," jawab Dimas dengan kasar. Kata-kata itu menghantam Nuryati, membuatnya merasa terhina dan tidak dihargai. Meskipun hatinya hancur, Nuryati tetap berusaha sabar. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa pernikahan mereka semakin berada di ujung tanduk. Nuryati bekerja keras untuk membantu keuangan keluarga, dan akhirnya berhasil menabung cukup untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Ketika mereka pindah ke rumah baru, Nuryati merasa sedikit lega, berpikir bahwa ini bisa menjadi awal baru bagi keluarganya. Namun, Ibu Wahyuni tidak pernah berhenti merendahkannya. "Ini semua berkat Dimas, dia yang kerja keras, kamu cuma numpang saja," katanya dengan nada sinis saat membantu menata barang-barang di rumah baru. Nuryati hanya tersenyum pahit, menahan diri untuk tidak membalas kata-kata mertuanya. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa usahanya juga besar dalam mencapai apa yang mereka miliki sekarang, tetapi dia telah terbiasa untuk tidak mengharapkan pengakuan. Seiring waktu, Nuryati semakin merasa ada yang tidak beres dengan Dimas. Suaminya sering pulang larut malam dengan alasan rapat kerja atau bertemu dengan klien. Suatu malam saat Dimas pulang, Nuryati mencoba untuk berbicara dengannya. "Dimas, kenapa kamu sering pulang larut? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Nuryati dengan nada penuh kekhawatiran. Dimas hanya menjawab dengan ketus, "Kamu tidak perlu tahu urusanku. Aku sedang bekerja keras untuk keluarga ini, beda dengan kamu yang cuma duduk-duduk di rumah." Hati Nuryati hancur mendengar kata-kata kasar itu, tetapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik perubahan sikap Dimas,
namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, Dimas menelepon Nuryati dengan nada mendesak, meminta agar dia mengantarkan sebuah kontrak penting yang tertinggal di rumah. Dengan cepat, Nuryati mengenakan baju seadanya dan langsung bergegas menuju kantor suaminya. Sesampainya di sana, Dimas langsung menghampirinya dengan wajah yang penuh rasa malu. "Kamu pakai baju apa sih? Mau bikin aku malu di depan orang-orang," gerutu Dimas. Saat rekan-rekan kerja Dimas mendekat, Dimas dengan ringan memperkenalkan Nuryati sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah mereka. "Dia cuma pembantu, bantu-bantu bersih-bersih di rumah," kata Dimas dengan nada merendahkan. Nuryati merasa seperti ditikam dari belakang, tetapi ia hanya bisa terdiam, menahan tangis yang hampir pecah. Setelah itu, Dimas langsung kembali bekerja tanpa sedikit pun memperhatikan istrinya yang terpukul. Setelah penghinaan yang diterimanya di kantor Dimas, Nuryati merasa bahwa batas kesabarannya telah habis. Ia merasa tidak lagi dihargai sebagai istri, apalagi sebagai manusia. Setibanya di rumah, Nuryati duduk di kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. "Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tapi kenapa aku diperlakukan seperti ini?" Nuryati bertanya pada dirinya sendiri. Ketika malam tiba dan Dimas pulang, Nuryati mencoba berbicara lagi dengannya. "Dimas, kita perlu bicara. Aku tidak bisa terus seperti ini," kata Nuryati dengan suara gemetar. Namun, Dimas hanya menanggapinya dengan dingin. "Kalau kamu tidak suka, pergi saja. Aku sudah muak dengan semua ini," jawab Dimas kasar. Kata-kata itu menghancurkan hati Nuryati sepenuhnya. Ia tahu bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Merasa sangat terhina dan putus asa, Nuryati memutuskan untuk keluar rumah dan mencari cara untuk mengalihkan perasaannya. Dia pergi ke pasar dan menghabiskan uang untuk membeli beberapa pakaian baru, sesuatu yang jarang dia lakukan. Dengan harapan bahwa penampilan barunya bisa membuatnya merasa lebih baik, Nuryati pulang dengan beberapa tas belanja. Namun, ketika Dimas melihatnya, dia malah marah besar. "Kamu pikir kamu siapa? Menghabiskan uang untuk barang-barang tidak penting. Kamu cuma mau menguras dompetku ya?" Dimas berteriak marah. "Aku hanya ingin merasa lebih baik, Dimas, setelah apa yang terjadi di kantor," jawab Nuryati dengan air mata di mata. "Kamu tidak ada bedanya dengan orang miskin yang cuma bisa beli baju murah. Kembalikan semua itu." Dimas melanjutkan makian tanpa henti. Nuryati dengan hati yang semakin terluka, akhirnya memutuskan untuk menyimpan baju-baju itu sebagai kenangan dari dirinya yang pernah mencoba bertahan. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang yang melelahkan, Dimas mendatangi Nuryati dengan sebuah keputusan yang mengejutkan. "Sudah cukup Nuryati, aku tidak mau lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku ingin bercerai," katanya tanpa basa-basi. Nuryati terkejut dan merasa dunianya runtuh, tetapi dia mencoba menahan diri untuk tetap tenang. "Kamu ingin bercerai, karena apa Dimas? Karena perempuan lain?" tanya Nuryati dengan nada getir. "Iya, aku sudah punya wanita lain, dan dia sedang hamil. Aku ingin hidup bersama dia, bukan dengan kamu yang hanya membawa masalah," jawab Dimas tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nuryati merasakan amarah dan kepedihan yang luar biasa, namun dia tahu bahwa tidak ada gunanya mempertahankan hubungan yang sudah mati. "Baiklah Dimas, kita akan bercerai, tapi aku tidak akan pergi tanpa hakku," jawab Nuryati dengan tegas. Setelah percakapan itu, Nuryati menyiapkan dirinya untuk menghadapi mertuanya. Ketika Ibu Wahyuni mendengar bahwa Nuryati menuntut haknya atas rumah dan tunjangan anak, dia marah besar. "Kamu ini perempuan licik, berani-beraninya kamu meminta bagian dari rumah ini," teriak Ibu Wahyuni dengan wajah memerah. "Aku hanya meminta apa yang menjadi hakku. Aku yang membangun rumah ini dengan kerja kerasku," jawab Nuryati dengan tenang namun tegas. Fitri yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya dan berdiri di samping ibunya. "Ibu benar, kami punya hak di rumah ini," tambah Fitri dengan suara bergetar. Melihat keteguhan Nuryati dan Fitri, Dimas akhirnya setuju untuk membicarakan pembagian harta secara baik-baik. Meskipun suasana tegang, Nuryati tahu bahwa dia harus tetap kuat untuk masa depan dirinya dan putrinya. Setelah diskusi yang panjang, Nuryati memberikan ultimatum terakhir kepada Dimas. Dia akan menandatangani surat cerai jika Dimas setuju untuk membayar setengah dari nilai rumah dan memberikan tunjangan untuk Fitri. "Kalau tidak, aku akan bawa ini ke pengadilan. Aku tidak akan pergi begitu saja," kata Nuryati dengan suara penuh keyakinan. Dimas yang awalnya menganggap Nuryati akan menyerah begitu saja, akhirnya mengalah. "Baiklah,
Kamu menang, aku akan mentransfer uangnya, kata Dimas dengan nada frustrasi. Malam itu juga, uang tersebut masuk ke rekening Nuryati, dan keesokan harinya mereka resmi bercerai. Meski merasa lega, Nuryati juga merasa sedih karena pernikahan yang ia harapkan bisa bertahan akhirnya harus berakhir dengan cara seperti ini. Setelah perceraian, Nuryati dan Fitri memulai hidup baru mereka di rumah kecil yang sederhana. Nuryati memutuskan untuk mencari pekerjaan baru sebagai pembantu rumah tangga, menggunakan keahliannya dalam mengurus rumah untuk mendapatkan penghasilan. Dia mendaftar di sebuah agen penyalur tenaga kerja dan mulai menerima pekerjaan harian di berbagai rumah. Meskipun pekerjaan itu tidak mudah, Nuryati merasa ada kedamaian dalam dirinya karena kini ia bisa fokus pada dirinya sendiri dan masa depan Fitri. "Bu, kita akan baik-baik saja kan?" tanya Fitri suatu malam. Nuryati tersenyum dan mengangguk. "Iya, kita akan baik-baik saja. Ibu akan selalu ada untukmu." Suatu hari, agen tenaga kerja menawari Nuryati sebuah pekerjaan yang berbeda dari biasanya. "Kami punya klien yang sangat perfeksionis Nuryati. Dia sudah memecat 10 pembantu sebelumnya. Gajinya 3 kali lipat dari yang biasa Anda terima. Mau dicoba?" tanya sang agen. Nuryati, meskipun sedikit ragu, setuju untuk mencoba pekerjaan itu demi masa depan Fitri. Ketika tiba di rumah besar milik Baskoro, majikan barunya, Nuryati terkejut melihat betapa bersih dan rapi rumah tersebut. "Apa yang harus saya lakukan di sini kalau semua sudah bersih?" pikir Nuryati. Meskipun rumah Baskoro terlihat sangat bersih, Nuryati tidak membiarkan dirinya bersantai. Dia segera mulai membersihkan sudut-sudut yang jarang terjamah, mencuci gorden, dan bahkan menyusun ulang lemari dapur agar lebih teratur. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, Nuryati pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan segar dan mulai memasak makanan yang lezat, meskipun dia tidak tahu apa yang disukai oleh Baskoro. Ketika Baskoro pulang dan melihat rumahnya yang bersih sempurna serta mencium aroma makanan yang menggugah selera, ia terlihat puas. Namun, yang membuat Nuryati lebih lega adalah ketika Baskoro tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan seperti yang dia khawatirkan. "Terima kasih Mbak Nuryati, rumah ini rasanya lebih nyaman sekarang," kata Baskoro dengan nada hangat, yang membuat Nuryati merasa usahanya dihargai. Setelah beberapa minggu bekerja di rumah Baskoro, Nuryati dan Baskoro mulai berkomunikasi melalui catatan kecil yang ditinggalkan di dapur atau di meja kerja. Baskoro sering menuliskan pesan seperti, "Sop ayam kemarin enak, bisa dibuatkan lagi," atau "Tolong siram tanaman di teras, saya lupa, itu kesayangan saya." Nuryati merasakan ada hubungan yang hangat terbentuk antara mereka meski tanpa banyak kata. Dia merasa dihargai dan senang setiap kali menemukan catatan dari Baskoro, apalagi ketika catatan itu disertai pujian kecil seperti, "Kerjamu selalu rapi dan teliti, terima kasih." Nuryati semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik, dan pekerjaan di rumah Baskoro menjadi bagian yang menyenangkan dari hidupnya. Suatu hari, saat Baskoro pulang lebih awal, dia mengundang Nuryati untuk duduk dan makan malam bersama. Awalnya, Nuryati merasa canggung karena biasanya dia hanya memasak dan kemudian pergi sebelum Baskoro tiba di rumah. "Mbak Nuryati, ayo makan bersama. Saya ingin berterima kasih langsung untuk semua masakan enak yang sudah Anda buat," kata Baskoro dengan senyuman. Meskipun merasa gugup, Nuryati akhirnya menerima undangan itu. Selama makan malam, mereka berbincang dengan santai. Nuryati terkejut mengetahui bahwa Baskoro adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk namun kesepian karena tinggal sendiri. "Saya jarang punya waktu untuk keluarga, jadi rumah ini sering sepi," Baskoro bercerita dengan nada sedikit melankolis. Nuryati merasa terhubung dengannya, dan suasana makan malam itu menjadi lebih hangat dan akrab. Seiring berjalannya waktu, pertemuan-pertemuan kecil di meja makan menjadi semakin sering. Nuryati mulai merasakan kenyamanan dan kehangatan setiap kali berada di sekitar Baskoro. Meskipun dia masih merasa perlu menjaga profesionalitas, tidak bisa dipungkiri bahwa perasaannya kepada Baskoro mulai berubah. Suatu hari, setelah makan malam, Baskoro secara tidak langsung mengungkapkan perasaannya. "Mbak Nuryati, rumah ini rasanya berbeda sejak Anda mulai bekerja di sini. Lebih hidup, lebih hangat," kata Baskoro dengan lembut. Nuryati tersenyum. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Meskipun perasaannya campur aduk, Nuryati tidak bisa mengabaikan kebahagiaan kecil yang dia rasakan setiap kali melihat Baskoro. Pada suatu malam, setelah menikmati makan malam bersama seperti biasa, Baskoro akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya.
Nuryati, saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi saya merasa nyaman dan bahagia setiap kali ada Anda di sini. Saya rasa saya mulai menyukai Anda, lebih dari sekadar rasa hormat kepada pembantu rumah tangga, kata Baskoro dengan jujur. Nuryati terkejut, namun hatinya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Pak Baskoro, saya juga merasa ada yang berbeda sejak bekerja di sini, tapi saya tidak tahu apakah ini benar atau hanya perasaan sesaat, jawab Nuryati dengan jujur namun ragu. Baskoro tersenyum. Tidak apa-apa Nuryati, saya juga butuh waktu untuk memahami perasaan ini. Tapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya serius dengan apa yang saya katakan. Beberapa minggu setelah pengakuan perasaan mereka, Baskoro memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, dia meminta Nuryati untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Nuryati, saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tahu Anda pernah terluka dan mungkin butuh waktu untuk mempercayai seseorang lagi. Tapi saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda dan Fitri. Saya ingin Anda menjadi istri saya, kata Baskoro sambil mengeluarkan cincin sederhana namun indah dari sakunya. Nuryati menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Baskoro, saya tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mau menerima saya dan anak saya. Tapi saya juga tidak ingin terburu-buru, katanya dengan suara pelan. Kita bisa mengambil waktu yang kita butuhkan. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya serius, kata Baskoro dengan penuh keyakinan. Nuryati akhirnya mengangguk, menerima lamaran itu dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan harapan. Pada suatu hari, Nuryati menemani Baskoro untuk melihat lokasi pernikahan mereka di sebuah hotel mewah. Saat Baskoro pergi sebentar untuk mengurus kontrak dengan vendor, Nuryati duduk di lobi hotel, menikmati suasana. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Dimas, mantan suaminya yang sekarang jadi pelayan hotel, tampak bingung melihat Nuryati berada di tempat seperti itu. Nuryati, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu, kata Dimas dengan nada mengejek. Nuryati menatapnya dengan tenang, namun dalam hatinya ada amarah yang terpendam. Dimas, ini bukan urusanmu. Hidupku sekarang sudah berubah, dan aku tidak butuh persetujuanmu, jawab Nuryati dengan tegas. Dimas mencoba meremehkannya. Kamu pikir dengan menikahi orang kaya, kamu bisa melupakan masa lalumu? Orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Sebelum Nuryati bisa membalas, Baskoro muncul dan langsung menghampiri mereka. Dimas, saya tidak akan membiarkan Anda berbicara seperti itu kepada Nuryati. Jika Anda tidak bisa bersikap hormat, lebih baik Anda pergi, kata Baskoro dengan nada dingin. Dimas tampak terguncang oleh keberanian Baskoro, dan akhirnya pergi dengan rasa malu. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan di hotel, Dimas tidak berhenti mengganggu Nuryati. Dia bahkan datang ke rumah Baskoro untuk mengancam Nuryati agar meninggalkan Baskoro. Nuryati, kamu tidak akan pernah bisa lari dari bayang-bayangku. Aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaanku, kata Dimas dengan nada mengancam. Namun, Baskoro yang mendengar percakapan itu langsung turun tangan. Dimas, kamu sudah tidak punya hak apapun atas Nuryati. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, dan kamu harus menghormati itu. Jika kamu terus mengganggu, aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum, kata Baskoro dengan tegas. Dimas tampak terkejut mendengar ketegasan Baskoro, dan akhirnya pergi dengan perasaan terhina. Nuryati merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang berdiri untuknya, namun dia juga merasa sedih karena harus menghadapi sisi gelap dari masa lalunya. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Dimas, Nuryati dan Baskoro mulai merencanakan pernikahan mereka dengan lebih tenang. Fitri juga sangat senang melihat ibunya bahagia lagi dan sering terlibat dalam persiapan pernikahan. Bu, aku senang kita akan punya keluarga baru. Pak Baskoro orang yang baik, dan aku yakin kita akan bahagia, kata Fitri sambil memeluk Nuryati. Nuryati merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ibu juga senang nak, ibu harap ini akan menjadi awal yang baru bagi kita semua, jawab Nuryati dengan penuh harap. Mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna, dan Nuryati merasa seperti mendapatkan kembali kehidupannya yang hilang. Di rumah baru mereka, Nuryati mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia impikan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Dimas yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nuryati telah bahagia tanpa dirinya, datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Aku tidak akan membiarkanmu mencuri anakku. Fitri adalah milikku,
dan kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku, teriak Dimas dengan penuh amarah. Fitri yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya dan menghadapi ayahnya dengan berani. Ayah, sejak kapan ayah peduli padaku? Ayah hanya peduli pada diri sendiri. Aku sudah memilih tinggal bersama ibu dan Pak Baskoro yang memperlakukanku dengan baik. Ayah tidak punya hak untuk mengatur hidupku, kata Fitri dengan tegas. Dimas yang tidak menyangka keberanian putrinya menjadi semakin marah. Tetapi sebelum ia bisa melanjutkan kemarahannya, Baskoro muncul dan segera mengambil alih situasi. Dimas, aku sudah bilang, jangan mengganggu keluargaku. Jika kamu tidak segera pergi, aku tidak akan ragu untuk memanggil polisi, kata Baskoro dengan nada tegas. Dimas yang masih dalam keadaan mabuk, akhirnya pergi dengan marah, namun tanpa pilihan lain. Setelah insiden tersebut, Fitri semakin merasa dekat dengan Baskoro, yang selalu ada untuk melindungi dan mendukungnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Baskoro bahkan membantu Fitri dalam persiapan sekolahnya. Pak Baskoro, terima kasih karena selalu ada untuk ibu dan aku. Aku merasa seperti punya ayah yang sebenarnya sekarang, kata Fitri sambil tersenyum. Baskoro yang mendengar itu merasa terharu dan memeluk Fitri dengan lembut. Fitri, kamu sudah seperti anakku sendiri. Aku akan selalu ada untukmu dan ibumu. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia, jawab Baskoro dengan tulus. Kehangatan dan kebersamaan mereka semakin erat, dan Nuryati merasa sangat bersyukur telah menemukan pria yang bisa menyayangi dirinya dan anaknya dengan sepenuh hati. Tidak lama setelah kejadian itu, Dimas yang masih belum puas datang lagi ke rumah Nuryati dan Baskoro. Kali ini, dia membawa ancaman untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Aku akan menuntut hak asuh Fitri. Kamu tidak berhak atas anakku Nuryati, ancam Dimas dengan penuh kebencian. Namun, Nuryati tidak gentar. Dimas, Fitri sudah cukup besar untuk memutuskan sendiri dengan siapa dia ingin tinggal. Kamu tidak pernah ada untuknya, dan sekarang kamu datang hanya untuk menghancurkan kebahagiaan kami, jawab Nuryati dengan penuh ketegasan. Dimas yang semakin putus asa mencoba mempengaruhi Fitri, tetapi Fitri dengan tegas menolak untuk ikut dengannya. Ayah, aku sudah memilih. Aku ingin tinggal dengan ibu dan Pak Baskoro. Mereka yang selalu ada untukku. Aku tidak akan pergi dengan ayah, kata Fitri sambil menatap ayahnya dengan penuh keberanian. Merasa kalah, Dimas akhirnya pergi, meninggalkan Nuryati dan Baskoro untuk melanjutkan hidup mereka tanpa gangguan. Meskipun Dimas telah pergi, bayang-bayang masa lalu masih menyisakan luka dalam hati Nuryati. Namun, dengan dukungan dari Baskoro dan Fitri, Nuryati mulai belajar untuk melepaskan semua rasa sakit itu dan fokus pada masa depan. Setiap hari, mereka bertiga membangun kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Bu, kita sekarang sudah bebas dari masa lalu. Kita bisa menjalani hidup dengan tenang, kata Fitri suatu hari. Nuryati tersenyum dan mengangguk. Iya nak, kita sekarang punya keluarga yang baru dan lebih baik. Ibu sangat bersyukur untuk itu. Dengan dorongan dari keluarganya, Nuryati mulai menyembuhkan diri dan menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia impikan. Kehidupan Nuryati, Baskoro, dan Fitri semakin bahagia dari hari ke hari. Mereka merencanakan banyak hal bersama, termasuk masa depan pendidikan Fitri yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Pak Baskoro, terima kasih sudah selalu mendukung aku dan ibu. Aku akan berusaha keras untuk mencapai impianku, kata Fitri dengan semangat. Kami selalu mendukungmu Fitri. Apapun yang terbaik untukmu, kami akan lakukan, jawab Baskoro dengan bangga. Nuryati yang melihat kebahagiaan putrinya dan ketulusan suaminya, merasa sangat bersyukur. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di balkon rumah, Nuryati memegang tangan Baskoro dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan seberuntung ini. Terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada cinta dan kebahagiaan." Baskoro tersenyum dan menjawab, "Kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini Nuryati. Dan aku akan selalu ada di sisimu, selamanya." Mereka menikmati momen tersebut dengan harapan besar untuk masa depan, yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Begitulah kisahnya, semoga ada yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan ini dalam kehidupan nyata.